Pada suatu masa di Madinah, setelah dakwah Islam mulai tersebar luas, Rasulullah mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal belum. Kadang beliau merasa telah mendatangi istri-istrinya, padahal tidak sama sekali. Hatinya gelisah, pikirannya berat, tubuhnya lelah tanpa sebab. Itu bukan sakit biasa, itu adalah sihir. Pelakunya adalah Labid bin Al-Asyam, seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Ia dikenal sebagai tukang sihir. Didorong oleh rasa benci dan permusuhan terhadap Islam, Labid menyewa pelayan untuk mencuri rambut Rasulullah dari sisirnya. Dengan rambut itu, ia membuat simpul-simpul sihir, yang kemudian disimpan di dalam sebuah sumur bernama Zarwan, dan dibungkus dalam kulit kurma, diikat dengan 11 simpul, disembunyikan di bawah batu. Sihir itu mulai mempengaruhi kondisi fisik dan psikis Rasulullah, namun tidak membuat beliau melakukan dosa ataupun kesalahan dalam menyampaikan wahyu. Ini penting, Allah menjaganya sebagai utusan terakhir. Setelah beberapa waktu, Rasulullah memanjatkan doa-doa penuh kesungguhan, dan Allah mengutus 2 malaikat dalam bentuk manusia. Satu duduk di kepala beliau, satu lagi di kaki beliau. Malaikat itu berkata, "Apa yang terjadi pada beliau? Dia terkena sihir. Siapa pelakunya?" Labid bin Al-Asyam. Di mana sihir itu disimpan? Di dalam sumur Zarwan. Kemudian Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat untuk mengambil benda sihir itu dari dasar sumur. Dan benar, mereka menemukan rambut yang diikat 11 simpul. Lalu Allah menurunkan 2 surah yang luar biasa, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, sebagai penangkal sihir dan perlindungan dari kejahatan makhluk. Setiap Rasulullah membaca satu ayat, satu simpul terbuka, hingga simpul terakhir dilepaskan. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itulah Mu'awwidzatain, 2 surah pelindung yang hingga kini kita baca sebelum tidur, ketika sakit, dan saat berlindung dari gangguan jin dan sihir. Mengapa Nabi bisa terkena sihir? Karena Allah ingin mengajarkan umat manusia bahwa utusannya yang paling mulia pun diuji. Sihir itu ada, tapi kuasa Allah jauh lebih kuat. Jangan takut pada tukang sihir, tapi takutlah jika kita jauh dari Allah. Lindungilah diri kita dengan zikir, sholat, membaca Al-Quran, terutama surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan jangan sekali-sekali mendekati sihir, baik sebagai pelaku maupun yang meminta jasa tukang sihir, karena itu termasuk dosa besar. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah diuji dengan sihir, tapi beliau tidak kalah, karena hati beliau selalu terhubung dengan Allah. Kita pun pasti bisa melewati gelapnya gangguan, selama kita tetap menggenggam cahaya iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.